Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalian mohon maaf ya karena ibunya harus ada kegiatan rapat kesiswaan yang mendadak dan diharuskan hadir, maka dan jadwalnya bentrok gitu dengan kalian, maka ibu menyiasatinya dengan merecord ya pembahasan mengenai modul 6. Tapi nanti akan dibimbing juga jadi tidak lepas. Jadi kalian misalnya per soal kalian mendengarkan di record ini, terus kemudian nanti Ibu evaluasi juga. Jadi sambil Ibu connect juga ya. Oke, modul 6 ini sama dengan modul sebelumnya terdiri dari 15 soal ya. Kita mulai dari soal nomor pertama. Salah satu kelebihan sistem ekonomi liberal adalah apa nih? Yang pertama, tidak terdapat pengangguran, kemudian pendapatan terdistribusi secara merata, kemudian masyarakat bebas berusaha dan berkreasi, tidak terjadi persaingan antar individu atau pemerintah menguasai faktor produksi. Nah, kalian jangan lupa lagi nih, Ibu ingatkan lagi bahwa sistem ekonomi di dunia itu terbagi menjadi 4 ya, Naya. Ada yang disebut dengan sistem ekonomi liberal, kemudian ada yang disebut dengan sistem ekonomi komando, kemudian ada yang disebut dengan sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, kalau sistem ekonomi liberal di sini yang menjadi kuncinya adalah kan liberal itu bebas. Nah, nama lainnya adalah sistem ekonomi pasar. Berarti semua di sini itu diserahkan kepada mekanisme pasar atau diserahkan kepada masyarakat. Jadi tidak ada pengontrolan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Misalnya ketika ada masalah atau inflasi di negara itu atau masalah apapun mengenai ekonomi, maka pemerintah tidak memberikan bantuan apapun atau tidak memberikan kebijakan apapun untuk menanggulanginya. Sehingga permasalahan ini diselesaikan dengan sendirinya di dalam sistem ekonomi liberal. Nah, ajaran ini dibawa oleh ajaran Adam Smith yang berupa invisible hand ya, di mana ketika ada masalah, maka ada tangan-tangan gaib gitu yang mengatur perekonomian, yaitu apa? Ya kebebasan. Karena dipercayai dengan masyarakatnya diberikan kebebasan, masyarakat akan berjuang secara mandiri untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam dirinya. Jadi ketika individu itu bebas, satu individu bebas, maka nanti secara keseluruhan masyarakatnya pun akan menjadi masyarakat yang bebas, masyarakat yang mandiri, ya masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan dia secara mandiri gitu ya. Nah, itu sistem ekonomi liberal. Maka kita lihat salah satu kelebihan sistem ekonomi liberal ya, tidak terdapat pengangguran. Ini belum tentu. Nah, ketika ada masyarakat di mana kurang mampunya dia bersaing, karena kan persaingan akan kuat ya kalau dia liberal. Nah, berarti ada dong yang menjadi pengangguran. Kemudian pendapatan terdistribusi secara merata. Artinya pendapatan itu distribusikan secara merata. Justru salah satu kelemahan dari liberal ini adalah terlalu jomplangnya antara masyarakat kaya dengan masyarakat yang kurang mampu, karena orang yang punya modal, orang yang punya daya saing tinggi dia akan menjadi maju, tapi orang yang tidak bisa bersaing menjadi lemah gitu ya. Nah, ini juga salah, kemudian ini salah. Masyarakat bebas berusaha dan berkreasi. Nah, ini merupakan kelebihan karena tadi ada tangan-tangan gaib, ada invisible hand, yaitu kebebasan, sehingga masyarakat bebas melakukan kreasi apapun atau mau berusaha apapun untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, kayak gitu ya. Nah, ini merupakan kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Kemudian tidak terjadi persaingan, salah, karena di liberal persaingan sangat kuat. Kemudian pemerintah menguasai faktor produksi, itu juga salah, karena ini masuknya adalah sistem ekonomi komando. Kalau komando kan satu arah, jadi otoriter, semua diatur yang namanya pemerintah, masyarakat tidak bebas melakukan apapun. Jadi berbanding terbalik banget dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian kalau campuran adalah kolaboratif ya antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi komando ya. Kalau sistem ekonomi tradisional yang ini, nah ini adalah ajarannya turun temurun, kemudian juga sifatnya sangat tradisional, tidak menggunakan teknologi. Apa yang ditanam itulah yang dimakan. Jadi tidak ada sistem produksi yang kompleks gitu di situ ya. Nah, itu mengenai sistem ekonomi komando ya, nah ya. Oke.
Lihat sama dengan pembahasan Ibu di sini bahwa sistem ekonomi liberal atau pasar semua diserahkan kepada masyarakat. Intinya faktor produksi dikuasai oleh masyarakat atau individu, hak milik juga berlaku, maka pemerintah di sini tidak ada campur tangan sama sekali sehingga masyarakat yang punya kekuatan, gitu ya. Sehingga jawabannya betul ya, C, masyarakat bebas berusaha dan berkreasi. Gitu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri itu disebabkan oleh apa nih? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang itu sendiri naik, yang ketiga C, harga barang substitusi itu turun, yang D, harga barang komplementer turun, yang E adalah biaya produksi naik. Nah, ini sering sekali ya soal ini ada gitu ya di modul-modul sebelumnya. Pergeseran kurva permintaan. Ingat nak, kurva permintaan dia itu punya kemiringan yang negatif atau slope yang negatif. Karena apa? Karena hukumnya adalah ketika harga naik, kuantitas permintaan itu akan turun dan terjadi sebaliknya. Ketika harga turun, kuantitas permintaannya akan naik. Sehingga ketika kita kurvakan adalah di sini yang garis vertikal adalah harga, kemudian garis horizontal adalah quantity. Nah, kurvanya dia slope-nya turun ya, negatif. Turun dari kiri atas kanan bawah. Ini kurva demand. Nah, si kurva ini bisa bergerak, bisa juga bergeser. Kalau bergerak itu dia pindah titik tapi masih dalam satu garis. Misal ya. Misal harga minyak goreng awalnya adalah 14.000 di sini. Nah, ini tidak terlalu terang, Ibu rubah ke warna biru ya. 14.000. Ketika harganya 14.000, maka Ibu membeli minyak goreng dalam 1 bulan adalah 5 liter. Kemudian sekarang per liternya naik misalnya menjadi 25.000. Ketika harganya naik, maka Ibu mengurangi pembelian dari minyak goreng, yaitu menjadi 3. Ini kan titik A yang pertama, kemudian titik yang baru adalah titik B. Nah, ini kan dia masih dalam satu garis. Artinya namanya bergerak, gitu ya. Sehingga A ke B dalam satu garis itu bergerak. Karena faktor apa? Cuman satu, nak, yaitu karena faktor harga barang itu sendiri. Kalau kita tadi nganalisis harga minyak goreng dong, berarti di sini harga minyak goreng. Harga barang itu sendiri itu maksudnya harga minyak goreng, tidak ada substitusi atau komplementernya. Berarti harga barang itu sendiri salah. Ya, karena kurva bergerak. Lalu yang namanya bergeser kemana? Yang bergeser itu bisa pindah garis ke kanan, ke atas, ataupun ke kiri. Nah, dia kan menyatakan ke kiri di sini. Berarti dia gesernya ke bawah, nak. Nah, ini demand aksen di sini. Oke, apa yang menyebabkan ini? Kuncinya adalah di sini, nak, substitusi dengan komplementer. Kalau substitusi itu rumusnya adalah positif atau searah. Jadi kalau dia si Q-nya, kiri itu kan turun. Q turun, maka ini adalah P turun. Itu ya, searah itu kan positif itu bukan berarti nilainya positif angka ya, tapi dalam bentuk arah. Ketika dia harga turun, kuantitas turun. Tapi ketika harga naik, di sini maaf. Di sini ketika harga naik maka kuantitas juga akan naik jadi searah. Artinya ketika harga turun, harga barang substitusi turun, maka akibatnya si kurva bergeser ke kiri. Betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, komplementer itu kan sifatnya negatif. Negatif itu berlawanan. Kalau dia turun, berarti di sini harus naik. Jadi ketika harga barang komplementer naik, maka kurva bergeser ke kiri. Kayak gitu. Kalau ini kan disebutkannya turun, berarti salah yang ini ya. Nah, kemudian yang E, biaya produksi naik. Kalau biaya produksi itu bukan faktor yang mempengaruhi permintaan, tetapi faktor yang mempengaruhi penawaran. Berarti jawabannya nomor 2 adalah C ya, Nah ya. Oke. Oke, yang itu ya, nak. Nah, ini keterangan-keterangannya. Bila kalian ini catatan penting juga bisa ya dicatat. Tapi intinya yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian soal nomor 3. Permintaan komoditas hasil pertanian pada umumnya bersifat apa ya? Yang pertama A, elastis sempurna, B, elastis, C, elastis uniter, D, inelastis, E adalah inelastis sempurna. Oke, kita bahas.
Ya, barang kebutuhan pokok itu seperti beras, kemudian tadi yang Ibu contohkan minyak goreng, ya, lauk pauk, sayur mayur gitu. Yang memang kebutuhannya tidak akan bisa tinggalkan karena center banget bagi kebutuhan kita sehari-hari untuk melangsungkan hidup gitu ya. Nah, barang kebutuhan pokok itu biasanya bahannya yaitu berasal dari pertanian kan, dan sifatnya adalah inelastis atau kurang dari satu kayak gitu. Contohnya ini beras ya. Sehingga balik lagi ke soal tadi, permintaan hasil pertanian bersifat apa nih? Ya bersifat inelastis. Apa maksud dari inelastis? Inelastis itu adalah kurang pekannya harga terhadap kuantitas. Jadi ketika harganya naik setinggi apapun, kita tidak akan bisa tinggalkan. Karena tadi balik lagi, karena barangnya adalah barang kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Jadi kita balik lagi misalnya tadi contohnya minyak goreng ya. Nah, kurva dari inelastis itu sifatnya adalah curam. Ingat ya nak, curam itu mau tegak lurus ya. Misalnya harga beras awalnya 10.000. Maka ibu beli misalnya dalam sebulan adalah 5 kilo. Ketika itu pada saat yang sama harga beras naik misalnya menjadi 15.000, apakah Bu Widi tidak membeli beras? Enggak bisa gitu ya. Ibu pasti beli beras, hanya kuantitasnya dikurangi karena harganya lagi mahal. Biasanya ibu beli 5 liter, sekarang ibu belinya 4 liter. Lihat perubahannya nak. Di sini kan deltanya gede banget gitu dari 10 ke 15. Kalau ini 5 ke 4 itu adalah 1. Ya, satu kan perubahannya. Jadi artinya delta P lebih besar dari delta Q. Perubahan harga setinggi apapun gitu ya, si Q-nya berubahnya sedikit gitu. Maka strategi ketika yang namanya inelastis harus diapakan kalau penjual mau untung, yaitu strateginya menaikkan harga. Walaupun dia turun Q-nya, tetapi penurunannya ditutup oleh kenaikan harga yang tinggi. Sehingga tetap dia menjadi untung gitu ya. Nah, itu pembahasan nomor 3. Jadi jawabannya adalah inelastis ya. Oke. Jadi D ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Garis anggaran atau budget line akan berotasi ke dalam mendekati titik asal apabila apa nih? A, pendapatan konsumen meningkat, B, pendapatan konsumen menurun, C, harga salah satu barang turun, kemudian D, harga salah satu macam barang naik, kemudian harga kedua macam barang naik. Nah, ini yang mana nih? Garis anggaran masuknya di perilaku konsumen ya. Pendekatannya adalah pendekatan ordinal gitu atau budget line ya, budget line atau pendekatan ordinal. Nah, ini adalah kurvanya. Nah, kurva dari yang namanya budget line itu kan biasanya satu ya, misalnya A ke B. Ini kurva yang pertama. Jadi bagaimana kombinasi barang X dan barang Y mampu kita beli dengan anggaran yang sama. Jadi ibu punya uang nih 10.000, barang X harganya 5.000, barang Y harganya 5.000. Berarti ibu bisa masing-masing satu ya dengan anggaran yang sama. Kayak gitu. Nah, si kurva ini bisa berotasi. Rotasi itu adalah pindah garis, tetapi pindah garisnya dia satu titik doang, yang titik yang lainnya enggak. Seperti ini. Nah, ini namanya rotasi. Misalnya A ke B itu asal, kemudian A ke D. Nah, A ke D ini adalah rotasi, tapi rotasinya keluar. Kenapa? Karena semakin menjauhi garis X. Kemudian kalau yang disebut dengan di soal rotasi ke dalam itu adalah ini, A ke C. Karena dia si X-nya semakin sedikit. Nah, biasanya karena apa sih si barang itu berotasi? Barang itu berotasi biasanya karena kenaikan harga salah satu macam barang. Tadi ya, misalnya di sini ibu harganya punya anggaran 10.000. Ketika ibu punya anggaran 10.000, di sini barang X dan barang Y harganya masing-masing 5.000 ya, maka ibu beli satu, ya kan? Di sini ibu beli satu. Ini juga beli satu. Ketika harga barang 5.000 masing-masing. Kemudian harga barang, misalnya harga barang X yang tadinya 5.000 mengalami kenaikan menjadi 7.500. Maka bagaimana yang terjadi? Akhirnya ibu harus mengurangi kuantitas dari pembelian si barang X ini. Karena kan harganya mahal. Yang tadinya ibu beli satu, sekarang ibu cuma bisa beli misalnya setengah
setengah doang ya, setengah doang dengan yang barangnya tetap satu gitu, sehingga si kurva akan berotasi ke dalam, pembelian barang X menjadi semakin berkurang. Nah itu. Terus Bu, kalau rotasi keluar gimana? Kalau rotasi keluar adalah harga salah satu macam barang mengalami penurunan sehingga pembelian barang yang menurun itu harganya jauh lebih banyak pembeliannya. Itu ya. Nah, itu yang disebut dengan rotasi. Jadi perubahan harga suatu barang, yaitu asumsi pendapatannya tidak dirubah ataupun anggarannya tadi tetap 10.000, mengakibatkan si kurva itu akan bergeser namun dia berotasi. Kayak gitu ya, berotasinya ke dalam. Jadi jawabannya adalah D, harga salah satu macam barang naik. Ya. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 5, cuaca buruk yang panjang membuat hasil tangkapan ikan itu berkurang. Bagi perusahaan penangkapan ikan, keadaan tersebut akan menyebabkan A. Kurva biaya variabel rata-rata bergeser ke atas, B. Kurva biaya variabel rata-rata bergeser ke bawah, C. Kurva biaya variabel rata-rata bergeser tidak bergeser ya. Kemudian D. Kurva biaya tetap rata-rata bergeser ke bawah, dan E adalah kurva biaya rata-rata bergeser ke bawah. Nah, kurva biaya rata-rata itu di sini ya, Nak. Nah, pembahasan nomor 5, kurva biaya variabel. Nah, ini tuh kalau misalnya dalam sebentar, Nak. Nah, ketika cuaca buruk, tangkapan ikan itu berkurang. Nah, asumsinya biaya variabelnya tetap dong, karena ya biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan kuantitasnya ya, gitu ya. Ternyata misalnya bensin untuk nelayan itu kan sudah diisi di pagi hari gitu ya, sehingga biaya variabelnya tetap misalnya 70.000 lah per satu kali nelayan ke laut. 70.000. Biasanya hasil tangkapan ikan itu adalah 100. Sekarang karena cuaca buruk sehingga menghasilkan 50. Jadi biasanya biaya variabelnya itu adalah 700. Sekarang karena tangkapan ikannya berkurang menjadi 1.400. Jadi si kurva biaya variabel rata-ratanya akan bergeser ke atas ya. Jadi API C-nya misalnya di sini ya, Nah ya. Ini API C kan? API C-nya ini biasanya adalah di 700 di sini. Oke, di 700. Kemudian sekarang API C-nya jadi naik, tapi masih di bawah AC ya. Oke, di sini jadi naik berapa nih? Naiknya menjadi 1.400. Nah, kayak gitu. Tuh, 1.400. Nah, dengan ininya adalah 50. Kayak gitu. Dengan ininya 50 maaf di sini ya. Nah, 50. Jadi, jawabannya adalah kurva biaya variabel rata-rata akan bergeser ke atas ya. Oke. Nah, itu pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 5.